Selamat malam pemirsa. Ekonomi Indonesia saat ini terancam dampak reflasi. Reflasi adalah kondisi di mana resesi terjadi dan disertai dengan laju inflasi yang tinggi. Presiden Joko Widodo juga sudah mewanti-wanti mengingatkan bahwa perlunya kehati-hatian dalam membuat kebijakan ekonomi karena kondisi ekonomi dunia saat ini tidak normal. Agar selamat, Indonesia harus terus mampu menjaga pertumbuhan ekonominya sekaligus mengendalikan laju inflasi. Namun akibat tekanan inflasi, maka pemerintah menaikkan upah minimum hingga maksimal 10% di tahun 2023. Meskipun saat ini sudah terjadi pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Kebijakan menaikkan gaji ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah-tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Di sisi yang lain, sektor usaha, para pengusaha tentunya akan semakin terbebani dengan kenaikan upah karyawan. Ditambah dengan terus naiknya suku bunga Bank Indonesia yang dikhawatirkan juga akan mengerem laju perekonomian. Lalu bagaimana menjaga stabilitas di tengah ekonomi yang anomali? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges, was-was dampak reflasi. Memang kondisi global tahun ini dan tahun ke depan itu masih akan terus bergejolak. Dan tentu saja karena inflasinya adalah dari sisi supply, dari energi dan pangan, belum tentu inflasinya segera turun. Kita tetap waspada, namun message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita. Penyesuaian nilai upah minimum baik di provinsi maupun kabupaten kota tidak melebihi 10%. Saya selalu berpesan kepada seluruh menteri, hati-hati membuat kebijakan dalam posisi yang sangat rentan seperti ini. Jangan keliru, jangan salah. Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir bersama kita di Grand Studio Metro TV 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Dan juga telah hadir anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun. Mas Misbahun, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Juga telah hadir Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Anton J. Supit. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan juga telah hadir bersama-sama kita Presiden Aspek Indonesia, Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Dan juga telah bergabung bersama kita menggunakan sambungan telekonferensi pendiri Rumah Perubahan, Renald Kasali. Prof. Renald, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Ya, saya ingin langsung bertanya ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, reflasi ini mungkin sesuatu yang perlu diperjelas. Apakah memang kondisi dunia yang mungkin akan sampai ke Indonesia itu saat ini adalah reflasi? Artinya itu apa itu, Pak Iskandar? Begini Bang Leo ya, kalau di dalam konteks ekonomi biasanya kita mengenal stagflasi ya, di mana pelemahan ekonomi diiringi dengan inflasi, peningkatan harga-harga. Itu yang namanya stagflasi. Oke. Tapi tidak semua negara mengalami stagflasi. Tapi secara keseluruhan saya lihat dari data, mayoritas itu sekarang sudah masuk yang stagflasi tadi. Yaitu inflasinya sudah mulai menurun. Ya. Maksud saya pertumbuhannya sudah mulai menurun, sementara inflasinya meningkat. Maka itu atas respon kenaikan inflasi tadi, hampir semua negara-negara sudah mulai merespon dengan kenaikan suku bunga bank sentralnya. Termasuk Indonesia? Termasuk Indonesia. Bank Indonesia setidaknya kita tahu sudah menaikkan 125 basis point, tambah lagi 50 basis point. Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia berkali-kali mengatakan saat ini, Pak Iskandar, Indonesia tidak resesi, tahun depan juga mungkin tidak. Dikonfirmasi juga oleh Bank Dunia, IMF. Anda setuju dengan itu tidak? Setuju. Kalau kita lihat data terakhir, pertumbuhan ekonomi kita itu kan tetap di 5,3%. Ya. Itu tentunya karena Indonesia, Bang Leo, itu ekonominya sangat tergantung kepada domestic consumption. Ya. Padahal ekspor kita itu hanya 25%. Sehingga kalaupun nanti terjadi resesi, stagflasi di global, transmisinya nggak begitu besar karena kontribusi ekspor kita 25%. Sementara impornya 21%. Baik. Demikian Bang Leo. Terima kasih Pak Iskandar. Mas Misbahun, Bu Sri Mulyani mengatakan menjaga kekebalan Indonesia supaya tidak tertulari resesi.
Anda lihat Indonesia akan seperti itu di tahun ini sampai tahun depan tidak? Situasi dunia kan selalu berbeda. Oke. Berbedanya ada bagian dunia yang mengalami resesi, kemudian ada bagian dunia yang masih mengalami pertumbuhan sangat bagus seperti Indonesia. Positif? Positif, karena tipikal ekonominya itu berbeda. Strukturnya ya? Struktur. Oke. Kemudian Indonesia masih ada sektor-sektor yang jadi pengungkit pertumbuhan. Oke. Nah, sektor-sektor resource based ekonomi Indonesia ini ternyata menjadi pengungkit yang luar biasa. Kita mempunyai sawit, kita punya mineral, punya batu bara, dan ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita. Oke. Nah, ketika situasi ini kemudian membuat Indonesia tumbuh, tetapi kemudian ada belahan dunia yang lain yang sedang mengalami situasi berbeda. Yeah. Tetapi ini kan harus diantisipasi. Apakah kemudian kalau bahasanya pemerintah itu apakah tertransmisi ke Indonesia? Ini kan belum tentu. Tetapi dampaknya kita pasti akan merasakan. Karena ada sektor-sektor ekonomi di luar yang kita resource based ekonomi. Misalnya kita punya pabrik, kita mempunyai misalnya garmen, manufaktur, sepatu, manufaktur. Inilah yang akan terpengaruh. Nah, sektor-sektor ini biasanya padat karya. Yeah. Nah, ketika ini padat karya memberikan dampak ikutan, yaitu apa? Ketika demand menyusut, mereka mengurangi PO, order. Nah, ketika order ini kemudian berkurang, maka terjadi apa? Terjadi pengurangan jam kerja. Ketika terjadi pengurangan jam kerja, maka dampaknya kepada siapa? Yeah. Sektor itu. Nah, tadi disampaikan oleh pemerintah bahwa kita ada consumption. Bagaimana kemudian dengan buruhnya? Nah, untuk mengkonsumsi kan orang butuh pekerjaan. Yeah. Nah, ketika pekerjaannya tidak ada, sustainability revenue-nya tidak ada, lah ini yang harus diantisipasi. Nah, makanya kita meminta pemerintah mengantisipasi dengan detail program ekonomi untuk apa? Mereka-mereka yang memberikan terkena dampak ini. Oke, Prof. Reynald, boleh dicerahkan juga kita semua, karena resesi yang kita tahu kan adalah pertumbuhan ekonomi negatif 2 triwulan berturut-turut. Kalau di triwulan ketiga sudah tidak negatif lagi, berarti keluar dari resesi. Artinya sebetulnya untuk Indonesia yang harus diwaspadai, itu kondisi seperti apa, Prof. Reynald? Jadi dalam resesi, kalau kita belajar ekonomi, itu ada yang disebut dengan economic recession. Jadi ini istilahnya orang-orang ekonomi, clear itu jelas sekali ya. Tetapi ada yang kedua yang disebut dengan trust recession. Belum terjadi tapi orang sudah memeluk dan mempercayainya. Karena sekarang orang hidup dalam budaya sosial media, kemudian para YouTuber yang pemain saham di Amerika mengatakan tidak ada keselamatan, tidak ada masa depan, semua akan disikat habis, terus dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata banyak sekali para pemimpin negara masih menggunakan konsep yang lama. Jadi biasanya resesi itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang turun. Pertumbuhan ekonomi turun disebabkan karena suplai uang yang berlebih. Jadi uangnya banyak, maka ditingkatkanlah tingkat bunga begitu ya, bunganya dinaikkan. Yang sekarang terjadi itu juga dilakukan, padahal yang sekarang terjadi sebenarnya supply-nya yang turun. Supply energi, supply pangan itu turun begitu. Dan kelihatannya negara-negara itu tak berdaya meningkatkan supply. Maka yang dilakukan adalah salah satunya. Dan itu berakibat mereka mengalami krisis yang lebih dalam. Karena lapangan pekerjaan turun, kemudian juga terjadi semuanya, berdampak besar dalam perekonomian. Kalau Indonesia agak sedikit beda kan situasinya begitu. Walaupun terdampak seperti kata Miss Bakun tadi, saya setuju. Tahun depan kelihatannya bagaimana, Prof. Reynald? Apakah Indonesia masih tetap imun, tetap kebal, tidak sampai ke sini resesi itu atau reflasi atau stagflasi, atau memang kalau kita tidak hati-hati bisa masuk juga ke Indonesia? Nampaknya hari-hari ini masyarakat sudah mulai mengerti apa yang dimaksud dengan resesi dan bisa terdampak seperti apa. Jadi mereka sudah mulai lebih punya keyakinan terhadap hari esok. Tetapi Indonesia itu seperti apa ya, ekonominya seperti begitu ya. Jadi kalau di sini turun, di sini ada yang naik. Kalau ada yang naik, ada yang turun begitu. Siapa? Nah, ini berkaitan dengan menguatnya mata uang dolar begitu ya. Nah, kalau uang dolar meningkat begitu menguat, kondisinya adalah yang diuntungkan adalah para eksportir tertentu yang komoditasnya harganya baik begitu di pasar dunia. Dan siapa yang
Yang dirugikan tentu saja adalah yang ekspor produknya yang tidak dibutuhkan atau akan ditunda di negara-negara pasar tujuan. Dan kemudian tentu saja juga mereka yang impor produk tertentu kalau tidak dapat dukungan. Misalnya kedelai, kalau tidak dapat dukungan, tidak ada subsidi, itu sudah pasti koperasi tahu tempe mati itu. Tetapi karena diberikan subsidi, diberikan perhatian, maka bisa kembali, ya paling tidak masih bisa bertahan dengan lebih baik lah. Jadi ada plus minus ya, tidak semuanya akan turun, tidak semuanya naik. Oke, terima kasih Prof. Ronald. Pak Anton tidak mau membesar-besarkan masalah, tapi juga tidak mau mengecilkan. Kalau di Apindo Pak, mendapat laporan saat ini dari jumlah anggota, dari jumlah karyawan, itu berapa persen yang sudah terimbas dari resesi? Kalau kita tahu tekstil, alat kaki itu banyak yang sudah mulai mem-PHK. Ada angkanya tidak Pak Anton? Mas Leo, saya belum punya data yang pasti prosentase ya, karena itu harus memang betul-betul ada studi. Tapi yang pasti secara global kita sudah diberitahu oleh buyers kita. Khusus sepatu yang apa disampaikan oleh Pak Misbakun tadi, itu ada yang turun sampai 70% order ya. Dan ada yang ya tidak sampai 70, tetapi rata-rata 50%. Dan itu sampai kapan? Diprediksi kemungkinan sampai akhir tahun. Akhir tahun ini? Akhir tahun depan. Oh, tahun depan. Syukur kalau pertengahan tahun bisa terselesaikan. Tergantung, sebenarnya sudah diulas demikian rinci oleh Pak Misbakun tadi. Jadi kita jangan merasa kita ini katakanlah aman ya. Dan jangan terlalu juga yakin dengan pujian dari lembaga-lembaga asing kita ini hebat. Karena 98 kan membuktikan. Sekarang garment juga kena 30%. Dan saya surprise termasuk karet Pak. Karet, furniture dan lain-lain. Oleh karena itu memang investigasi dari pemerintah mesti cepat. Jadi jangan hanya melihat kue secara umum. Secara umum kita tertolong yang dikatakan Pak Renal, Pak Misbakun dan Pak Iskandar. Bahwa secara makro, secara besar ini kelihatan pertumbuhan kita kan baik Pak. Tetapi disumbangkan oleh komoditas tertentu. Nah, sedangkan kita ini yang di manufacturing, yang di samping devisa juga besar, persoalannya juga adalah pekerja-pekerja. Kalau sampai 50% shortage order, saya merasa begini, kita bukan tidak mau, tapi tidak mampu menahan mempekerjakan orang dengan separuh order. Apakah PHK itu harus terus dilakukan? Nanti saya akan bertanya ke Bu Mira, tapi